Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian rutin Masjid Al-Mu'minun, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan satu materi yang sangat penting mengenai keberadaan kita sebagai seorang hamba. Agar kita ini setiap melakukan perintah Allah, kita melakukannya dengan penuh ketulusan. Kita melakukannya dengan penuh ketundukan dan kita melakukannya dengan penuh rasa taat, ta'zim, sukarela. Maka kita belajar di malam hari ini mengenai masih pada bagian yang alamatu ta'zimi al-amri wan nahyi. Ciri ketika seorang hamba itu mengagungkan perintah dan larangan Allah. Yang pertama kita pelajari, mengagungkan perintah dan larangan Allah itu dengan mengagungkan siapa yang memerintahkan dan siapa yang melarangnya. Tidak sekedar kita lihat perintah dan larangannya, tapi kita melihat siapa yang merintah dan siapa yang melarang. Maka sempat kita berikan contoh ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih siapa? Ismail. Ini perintahnya, kalau dilihat perintahnya secara murni perintah, maka kelihatannya tidak masuk akal. Mana mungkin Allah Ta'ala memerintahkan seorang hamba yang panjang penantiannya pengen punya anak, setelah anaknya dapat disuruh bunuh. Masuk akal apa enggak? Kalau ngelihat perintahnya tidak masuk akal. Tapi kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihi salam melihat siapa yang memerintahkannya, maka muncul keyakinan kalau Allah yang memerintah tidak mungkin mudarat. Akhirnya Nabi Ibrahim sukses atau tidak? Sukses. Bapaknya sukses. Anaknya Ismail sukses. Maka begitu pula ketika Siti Hajar sebelumnya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di mana? Di suatu lembah yang tidak ada tanamannya, tidak ada airnya. Pertanyaannya Siti Hajar cuma satu, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang nyuruh kamu melakukan ini? Betul. Kalau Allah yang nyuruh, selesai. Pergi aja kamu, saya tidak mungkin sia-sia. Wah, semangat ini loh jamaah yang kita perlu punya ya. Termasuk ketika perintah zakat, perintah sedekah, perintah memaafkan, perintah untuk melupakan keburukan orang lain. Kalau kita lihat ini perintah datangnya dari Allah, tidak usah khawatir. Lakukan, beres. Subhanallah. Itu yang pertama, yaitu mengagungkan perintah dan larangan Allah dengan cara mengagungkan siapa yang memerintahkan dan siapa yang melarang. Kemudian yang kedua, caranya adalah dengan kita ini melihat mengagungkan perintah dan larangan itu dengan cara tidak terlalu keras di dalam melakukan perintah sehingga terkesan kering, dan tidak terlalu lembek sehingga terkesan meremehkan. Faham ya yang kemarin ya? Jadi tidak terlalu keras sampai terkesan agama itu memberatkan, tapi tidak juga terlalu longgar sehingga menganggap agama itu untuk permainan saja. Nah, maka contohnya di sini apa? Ketika seseorang mendapatkan apa? Keringanan untuk jamak atau qasar. Itu bentuk pengagungan perintah Allah. Jangan sampai kemudian bolehnya jamak dan qasar itu menjadikan kita sembrono pada urusan sholat.
Dan tidak pula bolehnya jamak dan qasar ini justru kita tinggalkan. Kita tidak mau mengambil jamak, tidak mau mengambil qasar di dalam sholat karena kita keterlaluan. Akhirnya apa? Agama itu terkesan kaku, tidak toleran. Nah maka ini repot juga. Kalau ngelihat orang yang menjadikan sunnah itu dihukumi wajib, wah ini berat Pak. Akhirnya meninggalkan yang sunnah dianggap seperti meninggalkan yang wajib. Termasuk menghukumi yang makruh seperti hukum haram. Wah maka agama ini kaku betul nanti. Nah tapi ingat, pertengahan, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu longgar. Maka ambil jalan tengah. Maka kalau kita safar, ya silahkan Anda melakukan jamak atau qasar. Tapi kemudian tidak menganggap jamak dan qasar itu kelonggaran untuk mengakhirkan semaunya sendiri. Itu bentuk mengagungkan perintah dan larangan. Kemudian yang terakhir yang kita bahas bulan lalu, mengagungkan perintah dan larangan Allah itu dengan cara apa? Dengan cara tetap melakukannya walaupun belum ngerti hikmahnya. Biasa kan orang tanya begitu kan? Oh kenapa kita dilarang makan babi? Babi kok diharamkan? Padahal menurut Ustadz Felix, katanya enak. Siapa yang pernah nyoba? Di Malang ini bakso yang pernah ada B2-nya di mana? Pelan-pelan. Antum pernah nyoba tapi? Zaman belum tahu dulu lah, zaman belum tahu. Pernah nyoba ya? Mana-mana yang pernah? Saya penasaran aja. Zaman belum tahu, kalau enggak tahu kan enggak apa-apa ya. Mana bakso yang ada babinya di Malang, kemudian antum pernah nyoba, setelah itu tahu terus tidak makan lagi, angkat tangan. Ya Pak, enak Bu. Enggak kepingin lagi coba. Oh wow, masih SD dulu, bakso pikulan. Enggak yang sudah dewasa, kalau masih SD kan wis lawas Bu. Rasanya wis hilang di lambe. Oh, masih ingat? Saking enak ya. Sekali-sekali dicoba lagi lah Bu. Ngawur ini ya. Nah maka ketika orang itu tidak mengagungkan larangan Allah, maka dia akan sibuk mencari apa? Kenapa kok dilarang? Baru setelah ketahuan hikmahnya, baru tunduk. Kalau tidak ketahuan hikmahnya, saya protes terus. Termasuk ibu-ibu. Kenapa sih kalau laki-laki boleh 4? Baru bingung cari hikmahnya. Kalau tidak ketemu hikmahnya, protes terus. Udah iso si jito. Baru setelah hikmahnya ketahuan, baru tunduk. Nah, sementara di sini menurut Imam Ibnul Qayyim, dalam setiap larangan dan perintah pasti ada hikmahnya. Tapi beliau katakan, tidak semua hikmah itu diketahui oleh manusia. Tidak semuanya. Ketika hikmahnya diketahui, maka itu menambah ketundukan kita kepada perintah dan larangan Allah. Tambah tunduk, tambah manut, tambah jelas, tambah yakin. Tapi ketika hikmah dan larangannya belum ketahuan, sikap kita apa? Bulan lalu loh ini. Sikap kita apa? Tunduk sebagai seorang hamba. Sebagai seorang apa? Hamba. Namanya hamba Bu, kewajibannya cuma manut, ndak boleh protes. Maka kita tunjukkan bulan lalu contohnya apa? Kalau kita ngomong binatang yang paling cerdas, jane yo kita ngaku anjing itu paling cerdas. Nanti bang kucing lah, kucing ngawalem. Tapi ya subhanallah ya. Tapi kalau kita ngomong yang paling cerdas, siapa yang paling cerdas? Anjing. Sampai di Jepang ada monumennya kan? Apa namanya? Hachiko, Hachiro, Hachichiko. Loh kok ada haji ini barang? Nah itu kan ada monumennya. Saking setianya ini anjing kepada siapa? Tuannya. Sampai anjing itu bisa belain tuannya, jagain anak tuannya, jagain rumah tuannya. Kan begitu? Sudah, tapi pertanyaannya kenapa kok dilarang sama Allah? Oh air liurnya mengandung bakteri. Sekarang ada sabun antiseptik. Nah maka ketika hikmahnya belum nampak sekarang,
Maka yang kita munculkan apa? Yo memang kita ini hambanya Allah yang harus nurut apapun yang diperintah dan dilarang oleh Allah. Maka ketika belum ketahuan hikmahnya, yang dimajukan apa? Sisi penghambaan diri kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Nah, tunduknya kita itu Bu yang nilainya positif. Walaupun kadang-kadang belum tahu ini hikmahnya apa, tapi Anda bisa tunduk ketika Anda belum tahu hikmahnya apa, itu juara. Tapi kalau tunduk setelah ketahuan hikmahnya, ya bagus tapi tidak spesial. Contoh, sahabat Nabi zaman dulu, ketika diperintah nyelup laler kalau masuk ke minuman atau makanan berkuah, Rasulullah bilang apa? Kalau masuk celupin sekalian, karena yang satu racun, yang satu penawar. Bukan obat, penawar. Hah? Satu racun, satu penawar. Sahabat Nabi zaman dulu nurut dalam keadaan mereka tidak punya mikroskop, tidak ngerti. Tapi mereka yakin ini pasti ada hikmahnya. Yang muncul sisi apa? Ubudiyah, sisi penghambaan diri kepada Allah. Maka hebatnya mereka ketika nurut dalam keadaan mereka belum tahu hikmahnya, itu lebih keren dibanding kita yang nurut sekarang setelah kita tahu hikmahnya. Mana lebih keren? Yang tahu hikmahnya atau yang tidak tahu? Yang tidak tahu. Karena kalau mereka tidak tahu, mereka tetap nurut, itu juara. Faham ibu-ibu? Tidak tahu hikmahnya kenapa boleh nikah 4 tapi tetap mengizinkan suaminya boleh nikah 4. Itu jauh lebih hebat. Takbir. Selemes toh. Dibandingkan setelah tahu hikmahnya. Sip, sekarang yang baru di malam hari ini. Apa bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bentuk pengagungan perintah dan larangan itu dengan memahami 3 faktor pendorong dan 3 faktor pelemah. Ada yang menjadikan kita lemah dalam mentaati Allah. 3 faktornya. Nomor 1 apa? Diri sendiri. Nomor 2, hawa nafsu. Nomor 3, setan. Berapa faktornya? 3. Diri sendiri, hawa nafsu, setan. Setannya siapa? Lo kok nuding Ustadz? Astagfirullahaladzim. Belum pernah kualat orang-orang ini ya. Diri sendiri. Ada penawarnya. Ketika pelemah kita, kok pelemah ya? Faktor yang melemahkan untuk taat kepada Allah, nomor 1 diri sendiri. Lawannya apa? Ilmu dan iman. Lawannya apa? Ilmu dan iman. Itulah mengapa orang yang ngerti ilmu taatnya lebih gampang dibanding orang yang tidak ngerti ilmu. Orang yang imannya kuat taatnya lebih gampang dibanding yang imannya lemah. Maka ketika iman itu turun, sholat enteng nopo abot? Abot. Tapi ketika iman naik, jangankan sholat wajib, tahajud terasa apa? Ringan. Maka iman dan ilmu sebagai versusnya apa? Diri sendiri. Diri sendiri itu apa? Yo males, yo pelit. Nah, yang kedua, apa faktor yang melemahkan kita untuk taat kepada Allah? Hawa nafsu. Obatnya apa? Nafsu itu kan kalau disingkat menjadi 2, yang pertama nafsun ammaratun bisu. Nafsu yang mengajak pada keburukan. Ini dalilnya apa? Ucapan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf diganggu oleh siapa? Zulaikha. Maka Nabi Yusuf mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Saya ini, kata Nabi Yusuf, ngaku saya ini, saya tidak mampu membebaskan diri saya dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu senantiasa mengajak diriku untuk melakukan perbuatan yang buruk.
Itu namanya nafsun ammaratun bisu. Lawannya apa? Yang kedua, nafsun mutmainnatun. Itu yang ketika seorang hamba memiliki itu, nanti ketika dia wafat, oleh Allah dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu namanya apa? Nafsun mutmainnah. Apa nafsun mutmainnah itu? Nafsun yang kita masukkan ke dalam hati, yang Nabi Muhammad mengatakan kepada seorang anak muda, ketika ada anak muda datang, anak muda itu ngomong apa? Ya Rasulullah aftini. Ya Rasul, tolong saya diberi fatwa. Nabi Muhammad bilang apa? Masya Allah. Loh, ini orang ngaji lawasan loh ini. Panjenengan tawadhu aslinya ya loh, cuma nyeneng no ustad aja ya. Cek ustad ketok paling pinter gitu. Masya Allah, ini mudah-mudahan dapat pahala tawadhu panjenengan ini. Ada seorang anak muda minta fatwa sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah aftini. Ya Rasul, tolong saya diberi fatwa. Maksudnya apa? Dalam keadaan seperti ini saya harus milih yang mana? Saya harus melakukan apa? Saya harus ikuti yang mana? Rasul wenteng jawabnya. Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Nah itu artinya Rasulullah menjelaskan kepada kita, hati kecil kita ini asli nih yang ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Orang itu kalau medit, sadar ndak lek medit iku elek? Aslinya yo sadar. Tapi kan kalah mbek rakuse itu loh. Ayo jujur. Kalah ndak sama rakusnya? Aslinya kita ngerti, jane medit iki yo elek lho. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Disebutkan dalam Al-Quran, orang itu lek medit gawe awae dewe. Ini bahasa internasional saya pakai ini. Jadi orang itu kalau pelit, pada hakikatnya dia sedang pelit untuk siapa? Dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kita ngerti Bu, kita ngerti berpakaian serono itu tidak baik, kita ngerti. Tapi kemudian nafsun mutmainnah ini kalah dengan yang namanya nafsun ammaratun bisu. Dia bilang, yo aku ngerti jane yo gak oleh. Tapi lek gak celonoan hot pen kan yo gak ketok lek pupuku api. Tapi lek aku jilbaban kan gak ketok lek rambutku mari di rebounding. You know bound? Bound itu artinya apa? Saya mau jelaskan malah khawatir keliru malah sini-sini ya. Pokoknya rebonding itu kembali meluruskan lagi. Yang rambutnya awalnya apa? Bagaikan jalan Batu Kasembon. Tahu Batu Kasembon ya? Jalannya kan Masya Allah kan. Itu jangankan kita Pak Jokowi aja tidak berhasil bikin tol di situ. Saking Masya Allahnya. Jadi ada perempuan yang setelah rebonding dia ngerti jilbab itu wajib, jilbab itu baik. Tapi kemudian nafsunya yang ammaratun bisu itu lebih mendorong dia untuk melepasnya. Tujuannya apa? Ujub, pamer, sombong, biar kelihatan cantik. Padahal kadang-kadang Bu, aturan Gusti Allah itu yang paling apik sudah. Panjenengan dikasih hidung gak spiro mancung, itu sudah paling sesuai dengan wajah panjenengan. Lek dimancung no, mesti orang lihat apa? Kok koyo ono sing aneh yo. Karena tidak mungkin cocok sudah. Gusti Allah itu nyetak kita, cetakannya paling api. Iya benda. Saya ini metu brewoke, tak kerok, lah ketok koyo tikus kecemplung got. Kok elek men ya gitu loh. Sudah aturannya Allah itu yang paling bagus. Nah sekarang yang ketiga, nomor satu tadi apa? Diri sendiri. Lawannya apa? Ilmu dan iman. Nomor dua, nafsu yang buruk. Lawannya apa? Nafsu yang baik, mutmainnah, yang Allah masukkan ke dalam hati. Itulah makna dua-duanya antara ilmu dan nafsun mutmainnah. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha
kita bisa milih mana yang fujur, mana yang takwa. Kemampuan memilih itu karena dua. Karena kita punya ilmu dan karena kita punya iman. Punya ilmu dan punya iman. Dan kita lebih condong pada nafsun mutmainnah dibandingkan nafsun ammaratun bisu. Yang ketiga, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, setan. Yang ketiga siapa? Setan. Dan mohon maaf, setan itu kan kita tahu bersama, ada setan dari golongan jin dan ada setan dari golongan manusia. Kalau setan dari golongan jin lumayan enteng, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kabur. Atau Anda baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kabur dia. Kalau setan manusia, Anda bacain A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia ngelanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini setan apa? Anda baca ayat kursi, ditambahi La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Bingung kita ini. Nah, maka kalau setan dari golongan jin, itu lawannya malaikat. Ketika setan bisi ising elek, ayo wis sikaten mumpung kene wong. Malaikat bisi, jangan, hati-hati, Allah Maha melihat. Nah, itu cara bagaimana kita bisa mengagungkan perintah dan larangan Allah. Sekarang saya baca. Karena Ibnul Qayyim ini Masya Allah, kalau kita tidak dengerin penjelasannya dulu gitu, kalimatnya Ibnul Qayyim ini salah satu kitab bahasa Arab dengan terjemahan tersusah. Wangil. Ibnul Qayyim itu kalau ulama Indonesia yang paling gampang kita bilang gitu semacam ini bukan menyamakan derajatnya, tapi karakternya itu seperti Buya Hamka. Isinya ilmu, kata-katanya sastra. Jadi nggak dipelajari betul-betul, kita ngeluh ini maksudnya apa? Nah, maka tetap perlu apa? Perlu murajaah terlebih dahulu. Kita baca. Wa ja'ala thawabahu idh qadima alaihi akmalul thawabi wa afdalihi. Maka seorang manusia itu ketika dia melakukan perintah Allah dan dia meninggalkan larangan Allah dengan pengagungan yang sempurna, bukan sekedar ngelakoni asal gugur kewajiban, tapi betul-betul dilakukan dengan apa? Ketundukan, kepasrahan, bentuk penghambaan diri kepada Allah, dimunculkan rasa takut kepada Allah, malu kepada Allah kalau tidak ibadah. Kita ini Pak, salah satu ibadah kenapa pendorong kita kena apa ibadah? Karena kalau tidak ibadah kita ini izin Pak, aib kita sama Allah ditutup, rezeki kita sama Allah dicukupi, badan kita sama Allah disehatkan, kita dijauhkan dari keburukan. Kalau tidak matur suwun, koyo iko kebangetan. Itu pendorongnya. Maka dibilang rasa cinta, rasa malu, pengagungan, merasa diawasi oleh Allah, rasa ikhlas di hadapan Allah, mentauhidkan Allah. Ketika ibadah itu dilakukan dengan semua perasaan tadi, sing api-api tadi, maka Anda mendapatkan pahala ibadah yang paling sempurna. Kita balik ke 2 bulan yang lalu. Kalau panjenengan masih ingat. Kalau enggak ingat ya buka aja Star Nur Media ya. Insya Allah ingat lagi. Begini, disebutkan 2 bulan yang lalu kita menjelaskan apa? Tidak semua ibadah itu kita mendapatkan pahala yang sempurna. Betul apa enggak? Karena ibadah kita kecampuran maksiat, kecampuran lupa, kecampuran lalai, kecampuran riya, yang itu menjadikan pahalanya apa? Berkurang. Maka Ibnul Qayyim masih ingat panjenengan ngasih contoh 2 puasa, Asyura dan Arafah. Kalau Asyuranya sempurna, Arafahnya sempurna, yang Asyura ampunan setahun, Arafah ampunan 2 tahun, berarti panjenengan kalau puasa dua-duanya dalam waktu setahun dapat ampunan 3 tahun. Kan begitu, masih ingat penjelasannya? Loh Ustadz, mana mungkin uripe mek setahun, rentan waktunya cuma setahun, kok ampunannya 3 tahun?
Kata Ibnul Qayyim, 3 tahun itu kalau puasa kita sempurna. Lek poso gak kecampuran rasan-rasan. Poso gak kecampuran delok aurat yang haram. Puasa tidak kecampuran suudzon. Puasa tidak kecampuran bohong. Sekarang siapa di antara kita yang puasanya bisa 100%? Nah, maka dengan itu, karena ibadah kita tidak sempurna, maka yang awalnya Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, boleh jadi karena posone welek cuma dapat ampunan 2 bulan. Asyura yang awalnya ampunannya setahun, karena posone welek, boleh jadi cuma dapat ampunan 3 bulan. Kalau diakumulasi 2 dan 3 cuma 5 bulan. Sisa 7 bulannya dapat dari mana? Nah, itulah kata Ibnu Qayyim. Nah, maka kalau mau sempurna, ibadahnya harus dimasuki iman yang kuat, tauhid yang lurus, ikhlas yang sempurna, cinta yang tulus, rasa malu kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Tapi kan tidak semua kita bisa begitu terus kan? Wong namanya iman itu kadang-kadang kita ini Masya Allah, ketika Ustadz Yusuf itu membaca surat Al-Baqarah sampai 2 juz seperempat, kita bilang kok mek titik. Tapi pas iman naik, pas iman turun, kulhu dibilang, sewene rek dawa men kulhu sing diwaca. Loh, mana lebih pendek dari kulhu itu loh mana? Nah, itu karena iman kita terkadang naik, terkadang turun. Nah, ketika kita menjalankannya dengan sempurna, maka pahalanya sempurna. Apa yang Allah janjikan kepada kita juga diberikan secara sempurna. Maka ojo gampang protes. Loh, carane lek ndonga langsung diijabah. Dongomu genah apa ora? Melakukan maksiat apa enggak? Pernah makan yang haram apa enggak? Pernah melakukan dosa apa enggak? Karena semua itu penghalang terijabahnya doa. Jangan nyalahkan Allah dengan janjinya yang tidak dipenuhi. Tapi muhasabah, kenapa Allah yang tidak mengingkari janji kok tidak memberikan itu kepada saya? Betul Haidar? Ngantuk. Ini nge-live saya terus lah kok gak pinter-pinter. Wah yo dosa gedean tuh. Setuju Bu? Maka panjenengan kalau punya anak perempuan Bu, ini 4 ini belum nikah semua Bu. Haidar belum nikah, Aril belum nikah, Ardi belum nikah, Farid belum nikah. Ketambahan 1 si sok sibuk, Izul namanya, ya belum nikah juga. Tapi insya Allah selemu-lemu kabeh san. Rumah tanis genah san sekarang. Nah begitu, maka kalau kita mau sempurna, harus sempurna semuanya. Wa huwa an-nadharu ila wajhi wal fawz biridwani wa mujawaratihi fi jannati. Orang itu bisa sempurna ibadahnya ketika yang dicari hanya wajahnya Allah, boten ningali menungso belas. Bisa? Yo ikhtiar kan, tidak mungkin tidak bisa kan? Insya Allah kalau kita ikhtiar bisa. Kemudian mencari kemenangan dengan diridhoi oleh Allah. Jadi yang kita cari, ya Allah, saya hanya mencari ridhomu. Kalau tadi mencari wajahnya Allah, dalam Quran dibilang apa? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian, itu contoh amalannya. Tapi amalannya umum. Liwajhillah, hanya mencari wajah Allah. La nuridu minkum, saya tidak minta dari kalian jazaan, balesan, wala syukura, ataupun ucapan terima kasih. Kalau mencari keridhoannya, contohnya Abu Bakar. Dalam surah Al-Lail. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la saufa yarda. Siapa yang disebut dalam 4 ayat terakhir ini? Abu Bakar. Kecuali orang-orang yang ketika melakukan kebaikan tidak mengharapkan kebaikan apapun dari orang yang dibaiki. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali mencari keridhaannya Allah. Wala saufa yarda. Allah bilang apa? Aku ridho sama dia. Karena apa? Balasan sesuai dengan amalan. Kalau amalannya hanya mencari ridhonya Allah, Allah ridhoi dia. Itu kata Ibnul Qayyim. Wa mujawaratihi fi jannatihi, dan kepingin menemani berdampingan dengan Allah di surganya. Contohnya siapa? Asiyah, istrinya Firaun, contoh keren. Dikepui sama Firaun, dak duk dak duk dak duk dak duk. Asiyah doa, Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Bagaimana bacaannya? Bagus Ustaz Yusuf. Saya waktu pelajaran tajwid 100 nilai saya. Sama Ustaz Yusuf 11-12. 11 siang 12 malam. Waduh. Nah, sudah, maka begini jemaah. Sampai lali ayatnya. Nah, ini Asiyah ketika dipukulin sama Firaun, dia noleh ke atas, doa. Dia bertawassul dengan kekuatan sabarnya. Maka orang sakit itu kenapa doanya mustajabah? Karena dia sabar. Kalau sakit tidak sabar, musibah di atas musibah. Na'udzubillah min dzalik. Pernah dengar tidak ceritanya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar? Awal-awal beliau muncul dulu. Beliau cerita, kenapa sih saya berubah ini? Karena ceritanya kan beliau punya adik yang lumpuh kan? Yang hidupnya cuma di kursi roda. Kemudian Agim itu merasa, kok saya lihat anak ini kok tenang, nyaman, hidupnya tidak pernah susah. Padahal dia tidak punya kakinya apa? Lumpuh. Dibilang apa? Mau gimana lagi? Wong ini yang Allah pilihkan untuk saya. Maka pilihan Allah ini akan saya jadikan jembatan untuk meraih ridhonya. Begini. Maka para suami juga begitu, dapat istri model begini, syukuri aja, Pak. Sabar. Boleh jadi sabarnya panjenengan dengan keadaan beliau ini yang terhormat ini menjadikan doa panjenengan ijabah. Amin. Loh, berarti jangan terpancing loh, Pak. Sebaliknya, Bu ya. Justru ibu-ibu kalau dapat suami semacam Masya Allah yang terhormat ini, lah kok panjenengan tetap sabar, Bu. Itu boleh jadi sebab ijabah doa panjenengan. Ini tidak ada yang menganggap pasangannya baik semua berarti ya, welek kabeh. Suami menganggap istrinya welek, istri menganggap suaminya. Dan ini mualang banget ini. Malang itu kalau ngomong jauh sekali, itu bukan jauh sekali. Waduh. Besar sekali, bukan kesuwen. Bau besar. Misalkan makan kepedesan. Malang itu beliau dari Semarang nggak ngerti apa ya mau Malang. Bakso Malang ya apa rasanya? Sampai sonnya pun nggak cukup son biasa. Haworek. Sampai sonnya harus bagaimana? Harus haworek. Tapi alhamdulillah sudah dilarang ya. Polda Jatim melarang, Polres Malang Kota juga sudah melarang. Bagus. Kari kabupaten toh ini Pak Bupati sih mengatakan enggak apa-apa, yang penting sopan. Panjenengan kota apa kabupaten? Beruntung saya kabupaten nih. Siap-siap buntoni kuping ini. Subhanallah. Sudah lanjut. Tapi Pak Bupati Malang Masya Allah. Kami bikin SD di Kasembon itu susah betul keluar izinnya. TK sudah jalan 10 tahun. Muridnya ratusan, terbanyak sekecamatan, izinnya gak metu-metu. Kena Pak Bupati Sanusi keluar. SD beliau bilang apa? Saya janji sebelum saya dilantik izin SD-mu keluar, dan beliau tepati. 3 hari sebelum pelantikan izin SD keluar. Pak Sanusi begini.
Lo ada apa? Lo ada apa? Nggak terima, nggak terima. Nggak boleh. Khawarij itu menghina pemimpin itu. Astagfirullah, astagfirullah. Lanjut. Maka Asiyah ini berdoa sama Allah, ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di sebelahmu. Mintanya ada macam-macam loh ini. Satu rumah di sebelahnya Allah Ta'ala di surga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Apa yang terjadi? Itu Fir'aun masih mencambuk. Pawat. Sabar. Fir'aun masih ngepuk ini. Itu Asiyah, Anda buka dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir. Itu Asiyah senyum. Kata Fir'aun apa? Pantesan punya Tuhan selain saya. Lah gendeng. Wong digebui kok senyum. Fir'aun tidak tahu ternyata oleh Allah Ta'ala itu pintu langit dibuka. Allah tunjukkan sama Asiyah, Asiyah, dangao. Cuk. Itu rumah kamu sudah jadi. Ini loh bagaimana kita menjalankan perintah Allah dengan penuh ketulusan. Apapun yang Allah berikan untuk hidup kita, matur suwun Gusti Allah. Terima kasih. Begini. Nah maka wa kana ma'a dzalika qad ibtalahu bisyahwati wal ghadabi wal ghaflati. Tapi dengan semua perasaan-perasaan yang baik tadi, ketika kita mengamalkan perintah Allah, ikhlas, tauhid, cinta, malu kepada Allah, mengagungkan pengawasan dari Allah, kemudian kita mengharapkan ridhonya Allah, hanya mencari wajahnya Allah. Dengan semua keadaan itu, Allah tidak membiarkan kita tanpa ujian. Ujiannya 3 tadi. Nomor 1 diri sendiri. Kok males yo? Kok kepingin duwe omah yo? Panjenengan tahu enggak? Ada orang dapat duit 2 juta. Masya Allah. Senengnya sampai sujud syukur, nangis-nangis. Padahal dapat duit berapa? 2 juta. Ada orang di rekeningnya sisa 100 juta. Keweden, loh kok sisa 100? Anda paham enggak antara 2 juta yang bikin orang seweneng pol dengan yang masih punya 100 juta tapi sudah panik? Ngerti? Saya ceramah ngau motor ini sampai ngene tok Anda. Menunjukkan apa? Yang dilihat untuk menjadikan manusia itu bahagia bukan nominalnya. Tapi apa? Syukurnya. Bayangin ada yang dapat kedukuran lah 2 juta ya. Saya dapat 2 juta, waduh jingkrak-jingkrak saya kesepiin rabi mana ya oleh 2 juta itu. Maka sama Allah tidak dikasih cepet-cepet. Ini bahaya kira 2 juta kepikiran rabi. Mana entahnya dikasih 5 juta. Pak Supari, boh itu kalau bakso dong itu meningkat. Saya tidak yakin kalau istrinya 1 Pak Supari ini. Maka sama Allah dibikin begitu-begitu dulu, dites dulu, nanti sukses baru. Contohnya itu ya, astagfirullahaladzim. Maaf. Sudah begini, jangankan ngomong 2 juta ya. Ada orang dapat duit 100.000 itu loh. Ya Allah, 1.000. Akhirnya dia langsung pulang, tum-tum sama tetangganya, nyoba tak tambah tak kei 5.000 mbak, aku mari untuk duit 1.000 loh. Tapi ada orang yang di rekening itu sisa 50 juta wis panik. Tuh, kok kari 50 ini? Ya apa? Nah maka bukan sekedar nominalnya. Maka dengan itu Allah Ta'ala menguji kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana mengelola jiwa ini loh. Antara entuk 1.000 iso senengi luar biasa, dan yang sisa 50 juta paniknya luar biasa. Ayo Pak Haris yang mana? Ini haji sama saya, beliau ini ketika haji belum cerita, pulang haji baru cerita. Masya Allah, saya ikut panik. Saya udah diceritani melok panik. Tapi ternyata beliaunya sendiri malah guyang-guyu santai. Oh ternyata begitu manusia. Artinya bukan sekedar apa yang Allah beri, tapi bagaimana menyikapi pemberian dari Allah. Panjenengan lihat, ada orang yang rumahnya kecil, tapi sobo masjid tahu mandek. Ke masjid istiqomah. Ada yang rumahnya besar, gak tahu nang masjid belas.
Panjenengan jangan ngomong tonggo di masjid, saya tidak enak loh, ini tonggo di masjid karena sana masjid kabeh loh ini. Mana depan ini siapa namanya? Kok sampai lupa saya. Sebelahnya. Anis, mana Habib Anis. Kerja dia ya. Nah, walaupun itu bukan contoh lah, tapi begini. Ada orang yang Masya Allah syukurnya gede dengan sedikitnya pemberian Allah. Panjenengan buka dalam kitabnya Ibnul Qayyim, Madarijus Salikin. Fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnul Qayyim itu bilang begini. Orang itu kalau lisannya tidak putus dari alhamdulillah, maka Allah akan memindahkan hidupnya dia dari satu alhamdulillah menuju alhamdulillah yang berikutnya. Syaratnya apa? Tidak pernah putus dari alhamdulillah. Maka Allah pindahin bu, dari satu alhamdulillah ke alhamdulillah berikutnya. Orang yang lisannya tidak putus dari alhamdulillah, Allah akan berikan kejutan-kejutan dalam hidupnya yang menjadikan dia tidak berhenti dari alhamdulillah. Tapi sebaliknya, orang kalau dikasih sama Allah, kok ngerti kok kok hanya dapat buka amplop. Duh. Ketoke kandel 2000-an tibakno. Kadung seneng kewandel bakal ngitung agak. 2000. Ini cerita kisah nyata ini, kisah nyata. Tapi ya mohon maaf ya, jangan diceritain sama yang lain ya, panjenengan tok ini. Serius ini panjenengan tok, jangan cerita sama yang lain lagi ya. Saya minta ini amanat ini, jangan keluar dari masjid ini ya. Ceritanya ojo metu. Panjenengan ingat, oh iya YouTube. Ya apa dimatiin dulu gitu, suaranya gitu. Jangan tidak apa, tapi ini cerita baik kok ini. Panjenengan ingat enggak dulu di Malang ada Ustadz Masya Allah Tabarakallah baik, kita pandang beliau orang yang ikhlas, Ustadz Faiz Al-Bin Said. Ingat Ustadz Faiz ya? Ustadz Faiz itu pernah ngisi di Al-Ghifari kan? Rutin, yang sekarang jadwalnya saya gantiin jadwal beliau. Ya mudah-mudahan pahalanya lanjut ke beliau ya, amin ya rabbal alamin. Ustadz Faiz itu pernah dikasih amplop sepulang ngaji, ternyata amplopnya kosong. Nggak tahu ya apa ceritanya, takmir itu mungkin ngantong amplop beberapa, apa ya, saya nggak paham juga itu. Sudah, itu kan beliau ngaji di Al-Ghifari setiap Senin. Ini kalau takmir Al-Ghifari denger iso ngamuk ini ke saya ini. Tapi Al-Mu'minun belum pernah, ya jangan pernah lah. Ini kan saya ceritakan buat pelajaran buat takmir lah. Lek teng amplop yo didelok dhisik enek ora gitu loh kan. Astagfirullahaladzim. Sudah. Setelah dapat amplop tersebut, Senin depannya Ustadz Faiz ngisi lagi. Sudah, Ustadz Faiz langsung pembukaannya begini. Jadi Ustadz ikhlasnya gak kuat ngono mundur kok. Jamaah mulai tolek-tolek. Apa kok moro-moro mukadimah Ustadz kudu ikhlas lek gak ikhlas mundur ini kan. Sudah. Langsung beliau tanya, ya ini singkat, karena beliau Ustadz Faiz itu tidak mau ceramahnya di live waktu itu. Ingat gak? Kalau di Al-Ghifari, yang lainnya di live, Ustadz Faiz tidak mau. Ingat yang pernah ngaji di Al-Ghifari. Sudah, antum tahu, saya ngisi di Al-Ghifari itu amplopnya isi berapa? Takmir mulai abang ireng ini, waduh konangan nih. Sudah, itu amplop minggu lalu sama beliau masih disimpan. Dikeluarkan dari kantongnya, dibuka. Iki lho isine amplopku. Takmirnya panik, bingung. Sapa wingi sing ngeki? Lu karo sapa? Kantongnya sapa yang betul? Kok di sini am duit. Subhanallah. Artinya kalau memang yang dicari dari setiap yang kita lakukan itu dunia, kecewa kita. Nah, maka kalimat kok me itu menjadikan hidup tambah susah. Kenapa? Allah menganggap itu sebagai kufur nikmat. Saya lanjutkan sedikit, 7 menit ya. Wa kana ma'a dzalika qad ibtalahu bisyahwati wal ghadabi wal ghaflati wabtalahu bi'aduwihi iblis la yafturu anhu. Dalam keadaan Allah menuntut dia untuk ikhlas, Allah menuntut dia untuk tetap ibadah, Allah menuntut dia untuk beribadah dengan penuh rasa takut.
dengan tuntutan semacam itu, dalam keadaan seperti itu, Allah masih ngasih ujian yang lain lagi, ditambahi ikhlas wis abot, cinta wis abot, tulus wis abot, ditambahi apa? Ditambahi ada tantangannya nomor 1, syahwat. Apa? Syahwat. Allah nyuruh kita menundukkan pandangan, tapi meripat kita ini kepingin gini. Maka kemarin waktu saya di Bandung sama ini Ardin kawan-kawan, itu kan waktu kita mau ngaji, itu pas di Bandung ada apa? Maraton 21 km. Ada yang ikut gak dari sini? Nah, waktu itu saya mau ikut, cuma saya lihat kok cuma 21 kilo, kok enteng men. Saya 21 itu saya durung panas wis mandek ya. Gak jadi ikut saya. Subhanallah, sama teman yang kami nginep di rumahnya diberitahu apa? Ustadz gak usah berangkat pagi-pagi banget ya. Kenapa? Yo selain macet karena banyak jalan ditutup karena maraton, plus Ustadz, ya Allah Ustadz, banyak pandangan yang tidak baik. Faham maksudnya? Orang kalau lari maraton pakai gamis seperti ibu-ibu begini, jilbab besar gitu, jilbab besar, gamis gitu, cadar, sambil maraton, kan tidak mungkin. Pakaiannya ya apa? Gak usah suwe-suwe, kadoan lah maraton Bandung ya, Car Free Day. Mana Ijen itu mana? Sana ya Ijen. Pernah lihat Car Free Day? Deso. Pernah lihat Car Free Day? Yes, pernah lah, tahu sedikit banyak paham lah kita ya. Rata-rata kalau yang datang ke Car Free Day untuk olahraga, pakaiannya seperti apa? Allah nyuruh kita ghadzul basar, menundukkan pandangan, dalam keadaan syahwat kita kepingin ngelihat. Tinggal dicek aja mana yang lebih menang, syahwatnya atau perintah Allahnya. Disitulah tantangannya. Kalau syahwat itu bisa dikalahkan dengan antum tahu ini larangan Allah, maka antum pemenangnya. Jadi paham enggak? Jadi kita sama Allah disuruh apa? Ghadzul basar, itu perintah. Larangannya apa? Melihat aurat yang haram, itu larangan. Dalam keadaan kita punya syahwat kepingin, gak ada telok mubadir. Api. Ya Pak Saiful. Pak Saiful. Ya Pak Saiful. Aman ya? Sudah siap? Kalau sudah siap berhenti di pengajian ini. Sudah. Maka bayangin, dalam keadaan Allah melarang, ojo didelok. Hebatnya apa? Allah memberi kita nafsu, yang nafsu itu memaksa kita untuk melihat. Nah di sini loh Pak, dilihat antum mengagungkan perintah Allah apa tidak. Orang meninggalkan zina, non sewu saestu, mohon maaf sekali ya. Orang meninggalkan zina karena dia impoten, non sewu nggih, tidak seperti laki-laki normalnya laki, tidak ada spesialnya, memang tidak bisa kok. Tapi orang meninggalkan zina dalam keadaan seperti Nabi Yusuf, masih muda, nafsu multahibah itu nafsunya, ya namanya anak muda, yang di depannya perempuan cantik, jabatan. Nah, maka beda nilainya. Beda apa enggak? Antum enggak ngerokok, sekali nyedot ini, Allah. Nanti kalau keluar, astagfirullah. Kalau model begini Islam ini lama-lama rusak. Semua kemaksiatan dicarikan dalil. Jangan nyobot Gus sih jari. Tidak boleh loh, saya tidak ngomong Gus loh, panjenengan loh yang ngomong. Nah sudah, kan repot kalau Islam itu dibikin begini semua. Nah sekarang begini jamaah, dalam keadaan orang itu ninggal rokok, tapi memang mulai kecil gak tahu ngerokok, gak tahu kumpul orang yang senengane ngerokok, maka ketika dia tidak merokok, ya pahalanya kecil, bahkan bisa jadi tidak ada pahalanya. Kenapa? Memang tidak ada dorongan untuk merokok. Faham sampai sini? Tapi lihat, orang yang memaksakan diri mandek ngerokok, Pak, dengerin. Tahu saya, coba ketenoleh kok sungkan. Orang yang terbiasa merokok, tapi dia tahu Allah tidak seneng ngerokok ini. Kalau tidak dikatakan haram loh ya, minimal kan orang bilang makruh, katanya minimal apa? Makruh. Makruh itu artinya apa sih? Dibenci kan? Siapa yang membenci? Syariat.
Syariat membenci rokok itu. Nah, misalkan jiwa Anda kepingin, rungokno. Aril, Farid, Haidar, Ardi. Ini murid-murid masih muda-muda tapi Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga terus, amin. Sudah, dalam keadaan jiwa kepingin, tapi antum tahu, tapi syariat tidak senang saya melakukan ini. Terus tiba-tiba langsung antum giniin. Saya tidak mau rokok. Begini. Anda tahu ekspresinya Haidar? Sombong. Ini anak baru sombong, turun di ospek loh ini. Sudah, maka begitu jamaah. Termasuk amalan yang lain. Contoh lain lagi. Malam, boten saged tilem, gak bisa tidur. Cicirda ini. Getur guys. Kenapa bu? Stop. Kenapa? Kancilen, iya kancilen. Terus panjenengan sholat tahajud. Karena kancilen sholat tahajud. Bagus apa enggak? Top bagusnya. Tapi ketika dibandingkan dengan orang yang seharian kerja capek, mulai omas setengah 11 bengi, seket meripate merem, tep. Udah, guyui. Nggak usah saya contohkan, saya omongkan aja. Meripate seket merem, tep. Tapi ada greget, Allah menginginkan saya tahajud. Terus panjenengan dengan capek dan ngantuknya tadi tetap bangun untuk tahajud. Berat atau ringan? Nah, disitulah Anda menang. Di situ Anda menang. Kalau orang tidak ngantuk tahajud, yo biasa pol. Tapi dalam keadaan ngantuk, awake kesel tetap bisa tahajud. Itulah yang namanya pemenang. Nah, kita mau yang ini, Pak. Maka Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan begini, saya ini paling seneng tahajud itu pas musim dingin. Kata Umar apa? Saya paling seneng tahajud itu pas apa? Musim dingin. Pas adem-ademnya saya wudhu dengan sempurna, megang air yang sangat dingin, dan saya sholat di atap rumah saya. Orang Arab zaman dulu rumahnya itu kan seperti di dek gitu loh. Dek apa dak? Dak. Itu sholatnya di atas. Dan saya paling seneng, kata Umar, menyempurnakan ibadah justru pas saya sakit. Pas jiwanya melawan, disitulah dia paksa jiwanya untuk tunduk kepada Allah. Nah itu jamaah, sedikit di malam hari ini yang kita sampaikan mengenai ciri orang yang mengagungkan perintah Allah. Kapan itu? Ketika dia mampu mengalahkan syahwatnya. Kepingin makan, tapi Allah minta Anda puasa. Begini. Pas kepinginnya mengumpulkan uang untuk pengen punya rumah, tapi tetap uang itu Anda keluarkan untuk sedekah. Pas ada perempuan cantik luar biasa, nafsu kepingin mengajak Anda untuk ngelihatnya, tapi Anda bilang Allah nyuruh saya untuk ghadul basar, saya tunduk. Di situlah Bu, nikmatnya iman itu dapat panjenengan. Barakallahu fikum. Kopiah saya kok miring ya? Di kamera miring ya? Yang mana yang miring? Mangre Ardi rek. Sekadung sentek gak ngomong. Saya lihat di sini, lu kok miring kok biasa ya. Pas kepingin ketok ganteng loh, kok pas ketok welek. Ini ujiannya di situ ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang sopan, ada candaan yang keterlaluan, dan ada sikap yang kurang menyenangkan. Semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.